Shalom jemaat ICC sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal, selamat menikmati kasih Tuhan, dan bersyukur atas kasih Bapa yang telah mengutus putranya Yesus lahir dan menyelamatkan kita semua. Saya harap saudara berada di dalam keadaan yang baik, dapat berkumpul bersama keluarga dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kata Natal berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata Dies Natalis yang artinya adalah hari kelahiran. Dan hari Natal ini kita rayakan setiap tahunnya untuk mengingatkan kita tentang kasih Tuhan dan undangan agar kita makin mengenal kasih itu dan kebaikannya pada kita. Tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kelahiran Yesus itu adalah inisiatif Allah untuk mengasihi kita. Sungguh luar biasa besar kasihnya itu. Allah terus berusaha untuk memperlihatkan kasihnya pada manusia yang penuh dosa dan tidak layak ini. Lalu bagaimana respon kita terhadap kasih itu? Seperti yang sudah kita dengarkan pada khotbah Pastor Chandra pada ibadah Natal ICC di tanggal 14 Desember lalu, bahwa Natal itu adalah tentang kasih karunia. Dan tugas kita adalah menerima kasih itu dan meneruskan kasih tersebut. Dasar ayat pada devotion saya hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Beberapa hari ke depan, kita masih ada pada masa-masa musim liburan. Setidaknya jika kita memiliki anak, mereka dalam masa liburan sekolah. Sehingga salah satu kewajiban kita untuk antar jemput mereka sekolah dan les, jadi ikut libur juga. Biasanya di hari libur kita akan melakukan aktivitas di luar kegiatan rutin kita. Karena kita punya waktu yang biasanya kita alokasikan untuk bekerja, kali ini waktu tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang lain. Kadang karena kesibukan kita setiap harinya, seringkali kita ingin menggunakan waktu libur itu untuk diri kita sendiri. Untuk istirahat, untuk bersantai, untuk berbenah hal-hal yang belum sempat kita bereskan, dan banyak lagi lainnya. Tetapi saat ini juga penting untuk kita menyempatkan dan menggunakan waktu kita untuk orang lain. Tidak harus melulu untuk diri kita. Dan saya mau mengajak saudara untuk menggunakan waktu ini untuk memperhatikan dan mengasihi orang lain. Yang dapat kita mulai dari keluarga dan orang-orang terdekat kita. Natal yang menjadi inisiatif Tuhan untuk memulihkan hubungan, dan Tuhan juga mau kita berinisiatif untuk memulihkan hubungan-hubungan kita dengan sesama. Karena hubungan kita dengan sesama itu sama pentingnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang mulai dingin dan renggang, baik dengan pasangan, anak, maupun keluarga, mari kita gunakan momen Natal ini untuk menghangatkannya kembali. Jika dalam rutinitas sehari-hari, kita tidak sempat untuk meluangkan waktu bersama pasangan dan anak, maka mulai hari ini, kesampingkan dulu pekerjaan kita dan beraktivitaslah dengan pasangan dan anak-anak saudara. Untuk beberapa orang tua mungkin ini tantangan ya, karena pekerjaan rumah tangga untuk para ibu mungkin masih numpuk. Cucian masih banyak, setrikaan masih banyak. Begitu juga untuk para ayah. Di saat libur kantor ini, pasti ada saja bagian-bagian rumah ataupun kendaraan yang ingin kita perbaiki atau ingin kita servis. Tapi waktu untuk hadir dan ada bersama dengan pasangan dan anak ini ada musimnya. Jangan sampai kita melewatkannya hanya karena pekerjaan-pekerjaan atau urusan-urusan yang selalu kita utamakan.
Jika tidak sempat untuk pergi berlibur, kita bisa mulai dengan mengajak makan bersama. Tidak usah selalu makan di restoran, tetapi bisa juga makan di rumah. Hanya kali ini kita gunakan waktu untuk mengobrol tanpa adanya gangguan dari gadget masing-masing. Mulailah dengan topik obrolan yang ringan, tanyakan dan dengarkan mereka. Biarkan mereka bercerita dan saling bertukar pikiran. Mungkin ini akan menjadi kebiasaan yang baik di masa yang akan datang. Jika kita sudah lama tidak hadir pada acara kumpul-kumpul keluarga, sempatkanlah untuk hadir dan mengobrol dengan saudara-saudara kita. Kadang ada ya rasa malas untuk hadir di kumpul-kumpul keluarga ini. Enggan bertemu dengan saudara-saudara dan berbahasa-basi dengan mereka. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, waktu ini mungkin hanya 2-3 jam. Dan acara kumpul keluarga ini mungkin hanya 1 atau 2 kali setahun. Jadi tidak ada salahnya jika kita gunakan kesempatan ini untuk memperhatikan om tante kita, bermain dengan ponakan-ponakan, ataupun mendengarkan opa oma bercerita dan memperhatikan keadaan mereka. Jika kita memiliki teman yang sudah lama tidak saling bertukar kabar, cobalah untuk mengontaknya dan menanyakan kabar serta keadaannya. Ajak mereka untuk bertemu, untuk sekedar ngopi ataupun makan siang bersama. Atau misalnya jika ada undangan kumpul bersama teman-teman, sempatkanlah untuk hadir. Suatu hubungan itu akan awet dan bertumbuh jika kita merawat dan mengusahakannya. Jadi ayo kita pakai waktu ini untuk praktek mengasihi, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Kristus lewat kehadiran dan perhatian kita untuk mereka. Ketika kita mulai memperhatikan dan mengasihi orang lain, juga memulihkan hubungan kita, sebenarnya apa sih yang berubah? Yang pertama, sesuai dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial. Kita akan merasakan bahwa kehadiran kita itu berguna bagi keluarga dan juga orang sekitar kita. Dan kebergunaan ini membuat diri kita merasa lebih berharga. Kita merasa diri kita lebih berfungsi. Yang kedua, hati kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Ketika hubungan yang kembali pulih, kembali hangat, rukun, pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Dan yang ketiga, apa yang berubah? Kita akan semakin mengenal dan mengerti tentang kasih karunia Tuhan dan terkagum atas kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia. Jadi mari kita gunakan momen-momen ini untuk berinisiatif memulihkan hubungan kita dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Kehadiran kita adalah ekspresi kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kesetiaan kasih-Mu yang nyata pada kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh melewati hari Natal dengan keluarga dan orang-orang terdekat kami. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah benih firman ini berbuah di dalam kehidupan kami, hati kami dilembutkan sehingga mau untuk selalu berinisiatif dalam memulihkan hubungan kami dengan orang lain. Kami mau belajar untuk mengasihi seperti Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu di devotion yang berikutnya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.